Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan materi kami tentang swab. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Faisal Abdul Siregar, dengan nomor BP 1810532044. Selanjutnya ada rekan saya Dipa Muhammad Rizky, dan terakhir ada Muhammad Afrayuda. Oke, yang pertama yaitu definisi dari swab. Apa sih swab itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan, swab adalah transaksi pertukaran dua falas atau valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs atau kurs bersifat tetap selama kontrak sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Selanjutnya yaitu apa saja yang akan dibahas pada materi swaps ini. Yang pertama yaitu interest rate swaps, yang kedua adalah currency swaps, dan yang terakhir adalah credit default swaps. Baik, yang pertama interest rate swaps. Interest rate swaps. Interest rate swap adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga. Biasanya pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak lain membayar bunga mengambang dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo tertentu pada suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Dan biasanya jumlah tertentu yang disetujui sering disebut dengan notional principal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis interest rate swaps. Jenis pertama yaitu coupon swaps, yang merupakan interest rate swaps di mana satu pihak membayar pada tingkat bunga tetap atau fixed rate yang dihitung pada saat transaksi dengan spread tertentu terhadap suatu treasury bond. Sementara pihak yang lain membayar pada tingkat bunga yang mengambang atau floating rate, yang mana hal ini diperbarui secara periodik sepanjang waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, jenis kedua yaitu basic swaps, yang merupakan perjanjian dua pihak untuk membayar pada bunga mengambang yang berdasarkan pada acuan tingkat bunga yang berbeda. Interest rate swap digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan beban bunga dengan pendapatan yang diterima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang currency swap. Apa itu currency swap? Secara teknis, currency swap adalah suatu pertukaran debt service obligation dalam suatu mata uang yang disetujui dengan jumlah hutang tertentu dalam mata uang lain. Dengan melakukan swap pada kewajiban aliran kas di masa datang, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengganti aliran kas dalam suatu mata uang dengan mata uang lain yang dikehendaki. Lanjut, keuntungan currency swap. Keuntungan currency swap yang pertama, swap memberikan keuntungan ekonomis kepada kedua belah pihak ketika halangan untuk arbitrase muncul atau timbul. Halangan dapat berupa batasan-batasan legal pada transaksi pertukaran mata uang asing, baik spot atau forward. Persepsi yang berbeda dari investor-investor tentang risiko dan nilai kredit kedua belah pihak. Akseptabilitas dari satu peminjam kepada kelas investor tertentu, perbedaan pajak, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan lain dari swap bahwa dengan swap perusahaan dapat menurunkan biaya bagi risiko pertukaran mata uang asing. Dan yang terakhir, currency swap sering digunakan untuk pembiayaan keuangan jangka panjang dalam bentuk mata uang asing. Dalam hal ini, swap merupakan suatu sarana yang menjamin likuiditas dalam foreign exchange.
Selanjutnya, kelemahan currency swap. Kelemahan dari swap adalah jika pasar modal dunia terintegrasi sepenuhnya, maka arbitrase pasar keuangan akan semakin kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil pula. Baik, selanjutnya jenis-jenis currency swap. Jenis-jenis currency swap ada 5. Yang pertama yaitu long term forward contract. Kontrak ini terjadi bila mana terdapat dua perusahaan atau institusi yang saling membutuhkan. Kedua perusahaan tersebut dapat melakukan currency swap dalam bentuk long term forward contract terkait waktu berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan harga pertukaran kedua falas menjadi kesepakatan bersama. Jenis kedua yaitu straight currency swap. Straight currency swap adalah semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua falas pada current rate dengan persetujuan bahwa akan dipertukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis currency swaps yang ketiga, back-to-back and parallel loans. Currency swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan dari dua negara yang masing-masing mempunyai subsidiari di kedua negara tersebut. Jenis keempat yaitu swap of debt payment, di mana merupakan tipe currency swap yang dua perusahaan atau dua pihak mengswapkan utang dan pembayaran bunganya satu sama lain dalam falas yang berbeda. Dan jenis currency swap yang terakhir yaitu swaption, merupakan kombinasi antara option dengan swap yang dikenal sebagai swaption contract, yaitu suatu kontrak yang memberikan hak merealisasikan atau membatalkan suatu swap dengan syarat dan kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu cross currency interest rate swaps. Merupakan currency swap dari sejumlah mata uang atau falas yang berbeda, yakni pembayaran satu falas bersifat tetap atau fix, sedangkan pembayaran falas yang satu lagi bersifat variabel. Motif pada swap ini adalah risk sharing atau pembagian risiko dan arbitrage atau sepanjang tidak terdapat IRP. Oke, selanjutnya yaitu credit default swaps. Credit default swaps. Credit default swap adalah kontrak kredit antara dua pihak di mana pembeli kontrak akan melakukan pembayaran secara periodik kepada penjual dengan imbalan hak pembayaran bila ada kejadian kredit atau gagal bayar di pihak ketiga. Credit default swaps ini digunakan untuk mengasuransikan defaultnya suatu instrumen finansial seperti obligasi dan utang perusahaan. Mungkin saya di sini mengutip quotes dari Umar bin Khattab, yaitu ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.